Betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana nan di rantau maupun dun sana nan di kampung, kita sambung cerita kita atau kaji kita terkait dengan azan yang kini sedang dikumandangkan oleh semua muazin yang ada di negara kita. Seolah-olah batuka wa alo bunyi azan ko. Dan besoknya ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah tiba-tiba ada kata-kata yang tak pernah awak dengar. Atau sallu fi buyutikum. Nah, iko yang akan kita minta penjelasan dari Buya Zul Asfi Bengido Pakir. Nah, sebelum dijelasan oleh Buya aku, letak kata sallu fi buyutikum ku di mana kok? Tuh. Apakah sesudah hayya 'alal falah? Sudah tu sallu fi buyutikum? Pada azan sembahyang subuh mat. Ya. Kan sudah hayya 'alas shalah, Tambah lalu yo as-shalatu khairum minan naum. Nah. Nah, kini posisi hayya sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum atau ala sallu fi buyutikum itu di mana posisinya tuh? Nah, Atau setelah selesai azan atau mana? selesai nasa dulu. Baru dibaca itu. Batu penjelasannya Buya. Supaya nak terang cik-cik. Supaya nak terang cik-cik. Tidak terang cicit. Baiklah sana, insyaallah walanjian kaji wak nanti sangkui sembiam mencari apa sana. DAP itu kitab dulu. Kitab. Jadi tidak hanya fisik kitab. Jadi yang non fisik itu di HP. Iya. Kamu tuh do. Iya. Ya baca cerita awak teh tentu menjelaskan barang pun tentu ahlinya. Beliau punya sanad hadis kan sampai ke Kiai Ali Mustafa Yaqub. Kemudian kita juga punya sanad sampai ke Kiai Marwazi sampai ke Syekh Yasin Al-Fadani. Sangat Di sana tuh semua sambung itu. Jadi untuk berbicara konteks hadis itu ya enggak perlu kita ragukan kapasitas ya kita kok. Kita hanya mendapat istifadah lah dari beliau. Dan aduh cik lain beliau kok cicit dari ulama besar. Nah, yo beliau kok perlu sapi. cicit dari ulama besar yo. Nama Buya itu Buya Abdul Latif Syakur. Syekh Abdul Latif Syakur. Jadi Oke, kita kita lanjut. lanjut. Mau potong cerita kenapa nyari bahas sana. Besok lupi, lebih biar. Nah, tahu ya. Jadi ambo pun sempat dapat tanya oleh masyarakat kita di kampung sana. Bakok tiba-tiba azan berubah terengah di Jakarta. Ada terdapat video azan di Kuwait lah namanya entah azan di mana. Sallu fi rihalikum cek mazin. Ada sallu fi buyutikum. Redaksinya tuh macam-macam sana. Ada setidak nampak yang pernah ambo catat itu sumbernya tuh dari kitab Bukhari, kitab Imam Muslim. Ada sallu fi buyutikum, ada sallu fi rihalikum. As-salatu fi rihal. Ada tu. Ala sallu fi rihal. Ala sallu fi rihalikum. Ada 5 redaksi. Redaksi Itu Bukhari, Muslim. dibaca kalimat lima itu salah cik deh. Oh jan. Baca dengan Boros. Cik saja. Jangan macam-macam. Itu salah satu. Ya. Itu perbedaan riwayat. Baku bisa beda-beda riwayat karena memang beda-beda sahabat mendengar atau beda-beda tabiin mendengar dari sahabat. Intinya dari berbagai macam redaksi itu maksudnya sama. Itulah. Jadi di mana dasarnya? Sempat heran-heran masyarakat gitu. Ambo pun dulu pernah heran. Ada dalilnya. Lagi-lagi kita cari dari kitab Sahih Imam Bukhari sana. Imam Bukhari itu kitab tentang azan. Kalimatnya. Jadi aku redaksi di bawah judulnya. Hal yusalli imamu biman hadara wa hal yakhtubu yaumal jumu'ati fil matar. Ketika kondisi hujan apakah harus hadir dalam kamu saji? Hujan Nabi ya. Di redaksi judul saja oleh Imam Bukhari langsung dibuatnya film minal matar. Hujannya. Hujan ya. Hujannya. Sabak Kalau hujan ya. cucian payung dulu ndak ada. Kalau kulit untu bisa dia non. Oke. Kalau riwayat kau diterima dari Abdullah bin Al-Haris orang tabi'in, murid dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkhutbah. Fa'amara muadzina lamma balagha hayya 'alas shalah, ketika sampai hendak membaca hayya 'alas shalah muadzin Akci Abdullah bin Abbas kul as-salatu fi rihal.
Rihal itu ada yang memanai itu kemah. Kemah itu kemah bahasa orang. Kemah. Ya, bahasa kampung awake kemah. Bekemah di kemah. Nah itu orang kamu tak? Nah, sebenarnya pokoknya di kendaraan Ya. kan rihal itu ada bisa bermakna untuk bisa juga. Ya boleh. Bisa bermakna kemah. Sembahyang di sini firihal. Fanazara ba'duhum ila ba'din. Lah kok tiba-tiba diperintah azan supaya itu mencari lah. Heranlah sama tabi'in itu yang lain. Entah awak pun heran, orang lain zaman sahabat pun zaman tabi'in pun heran sana. Heran pun kan. Faka'annahum angkaru seakan mereka mengingkari itu. Terima lo dah dapat azan di wah curang Kok kan. tambah-tambah saja. Nah, lo tahu tambahnya gaji kau. Nah, lebih pandai orang gini senting orang gini Iya. aja kan. Bid'ah mana? Aku bid'ah tu kan. Aku cek Abdullah bin Abbas kok sadar nih orang mengingkari, ada tatapan mengingkari gitu kan. Aku cek Abdullah bin Abbas, karena aku mangkartum hadza. Nampak dia ambu kalian kok ndak mengingkari kau nampak namanya cek Abdullah bin Abbas. Ana cek bin Abbas, inna hadza fa'alahu man huwa khairum minni. Iku ala pernah dilakukan oleh orang lebih baik dari ambu. Jatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun itu disampaikan oleh Abdullah bin Abbas seorang sahabat, tapi disampaikannya adalah dilakukan oleh Nabi, berarti hadis marfu namanya. Hadis marfu itu Nabi sebenarnya melakukan atau Nabi yang menyampaikan atau Nabi yang pernah menetapkan, menyetujui. Nah, ambek jauh ya. Itu di situ di redaksi hadis itu lama balagha hayal shalah ya. Itu Ketika sesudah atau ketiku hayal shalah itu. tatkala sampai ke makom hayal sholat. Nah, Nah, itu maksudnya bukan setelah hayal sholat. Akan tetapi di kitab fikih ada lagi ulama beda pendapat. Jangankan mazhab lain, dalam mazhab Syafi'i pun beda-beda. Setelah hayal sholat dan setelah hayal falah, lalu ditambah shalu fi rihalikum atau shalu fi rihalikum pengganti hayal sholat dan hayal falah. Nah, pendapat yang kuat berdasarkan hadis itu adalah shalu fi rihalikum pengganti hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Karena hayya 'alas shalah itu panggilan marilah kita salat di musajid itu maksudnya. Jadi kan di musajid kalau ditiadakan Iya. diganti dengan shalu fi rihalikum. Nah, Berarti pengganti hayal sholah jo hayal falah. yo gitu ya. Nah, kalau subuh apa? Kalau subuh baca shalu fi rihalikum baru disampaikan salatu khairun minan naum. Nah, itu. Oke. Jadi kalau sembahyang di rumah misalnya kalau sembahyang di rumah lagi dapat pahala jamaah juga kok saja. Oke lah sembahyang surang gua. Kalau jamaah di rumah juga yolah. Tapi akhirnya surang gua sembahyang di rumah. Dapat pahala jamaah wah ndak. Sebenarnya lah dibahas puluh di ulama sana kan ndak awak pun pikir ulama pun lah berpikir untuk awak. Nah, disebutkan puluh dari dalam kitab Taqriratus Sadidah atau Taqriratus Sadidah atau Syafi'i ya. Ada uzur-uzur awak disuruh meninggalkan Jumat dan meninggalkan jamaah. Redaksi beliau, "Idza takhallafa an huduril jumu'ati aw al jama'ati bisababi 'udhr min hadzal a'dzar, fala itsma 'alaihi fil jumu'ati wa la karahiyata fil jama'ati wa lahu ajrul hadir bi syurutin arba'ah." Jadi apabila awak tidak menghadiri sama Jumat, tidak menghadiri sama jamaah disebabkan uzur, di antara uzur-uzur yang akan disebutkan berikut ko, ayat beliau fala isma alai, tidak dosa doh. Tidak dosa ketika meninggalkan Jumat dan tidak dapat mukaruh ketika meninggalkan jamaah. Maka disebutkan mukaruh dari dosa mukaruh karena dalam mazhab Syafi'i salat jamaah itu sunat meninggalnya berarti mukaruh. Tapi pahala orang yang jamaah kayaknya walahu ajrul hadir. Dapatnya pahala orang yang hadir. Seperti orang yang hadir ya. Yo, dengan syarat ada ompek syarat. Gratis doh, ada ompek syarat. Ada ompek syarat di sana. Ada ompek syarat. Tapi sebut satu saja yang berhubungan dengan awak. An yakuna al-'udhru syar'iyyan. Uzurnya sifatnya syar'i. Tidak boleh uzur-uzur awak kan mau ke pasar. Ambo pi balanjo cah. Artinya Balanjo. uzur yang dibuat. Balanjo mubah. Pai wajib, pai Jumat wajib. Diadu wajib jangan mubah harus menangkan wajib. Tapi ketika diadu mafsadat dengan wajib, nah wajib itu bisa turun hukumnya. Uzur syar'i itu disebut oleh beliau yang pertama ada sampai balik sebenarnya uzur. Ada sampai balik al-matar in balla thawbahu
walam yajid kinnan. Matar ada hujan. Mungkin sabui saja yang terkait jo kondisi Nah, iya. ini supaya sampai pesanku ke dunia kenal jo terkait wak. Dikiaskan bah kok motor disebut di situ. Lagi-lagi kesampaian yang sampaikan Jaku tuh motor saja bisa disebut uzur. Apalagi wabah serupa iko. Nah, apalagi wabah serupa iko. Ya kalau kecil ini pandemi ya mah. Pandemi. Saking wabahnya gue. Ya. Karena sama terdengar kita urusana argumentasinya terkait. Tapi mereka Buya Malin perlu Buya begitu pakai himbau ke semua muazim yang bisa mendengar atau menjadi video kita. Ya. Hendaknya di samping kita menghimbau masyarakat kita untuk hendak Jumat sementara dan hendak 5 waktu di masjid, hendaknya semua muazim baik di musala ataupun di masjid menambahkan kalimat tadi. Ya, itu di dalam himbauan MUI itulah. Nah, itu di Ada yang tinggal sedikit sana. Masalah ada sampai syarat tadi itu. Syarat pertama kan ada uzur syar'i. Syarat yang kedua itu sian dapat pahala jamaah kok. Tentu orang ala biasa jamaah juga. Kalau orang keseharian dapat jamaah juga. orang apa malih biasa. Dapat himbauan jangan sih senang hati nah, kau masalah orang. Iya. Seharusnya kan dapat himbauan jangan sepanjang jemaah masjid, jangan sepanjang jemaah itu kan ibu hati Iya, sebenarnya. iya. Nah, boleh buya petang lampia tangke itu sus teh. Iya. Jadi Balina memang tuh. biasa, kau nak sebut biasa kata dia sebut lah biasa jemaah. Biasa jemaah kau standar nah. Biasa harus nyolah 24 tahun untuk turui atau 2 tahun atau sebulan untuk turui atau sepakan. Hari cik beliau wa tathbutul 'adatu bimarratin wahidah. Sekali saja no tadi sembahyang kini dilarang itulah disebut biasa. Itulah kemurahan. Iya. Jadi tidak harus sebulan Mulai setahun ya. Caku no sembahyang subuh masjid. Kedua tiba himbauan tak boleh. Ini dapat pahala jemaah. Kedua, yang ketiga tidak boleh cari-cari sebab. Nah sebab ada tapi cari-carinya. Iya. Nah, dia cerili ya. Nangkape syarat moralitas sebenarnya. Disyaratkan ada rasu waktu an-nadam. Rasu an-nadam itu tuh. Ada penyesalan taibo lawati kau tidak bisa hadir nah gitu. Ada moralitas di situ. Ya. Jadi jangan dimanfaatkan kesempatan itu untuk oleh-oleh sana. Semakin bersemangat awak untuk berjamaah di rumah. Kalaupun awak pun sembahyang surang tak ada yang buat jamaah, insyaallah dapat pahala orang berjamaah. Kan awak uzur. Ndak pula awak harus paksakan sembahyang musajid awak jarang-jarangan soft. Bantu Nah, itu kan pertanyaan kita pertama tuh. Itu. Kalau di jarakan semeter untuk menjagoan kok. Nah, lagi-lagi ulama beda pendapat sana. Ada nama mandang rapek soft itu satu syarat sah jamaah. Artinya kalau ranggang softnya jamaah tidak sah. Sembahyang sah. Ya. Ada memandang jamaah itu hanya keterkaitan antara imam dan makmum. Meskipun antara jalan-jalan antara makmum dengan makmum itu tidak membatalkan jamaah, tapi afdaliyahnya tidak dapat dia. Iya. Tapi daripada seperti itu, akhirnya sebenarnya kan yang berkecimpung diri ke doror juga, potensi doror. Ancak sembahyang di rumah, berjamaah di rumah. Nah itu kira sana yang dapat disampaikan tentang kajian gini. Makasih banyak Buya Speed Mutafakir. Dan makasih banyak ada. Sama-sama. Di lain waktu kita sambung cerita kita lain. Ikolah kajian kita sana cerita atau otak kita sambil mengaji. Mudah-mudahan sampai pesan gue kepada dosana baik dosana nanti kampung maupun dosana nanti rantau. Semoga bermanfaat. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.